Ya, oke. Jadi dan juga kita bisa ini ya, bisa kenapa kemudian kita gini ya, satu, mimpi itu kan nggak direncanakan. Lo nggak bisa kan, misalnya nih, siang-siangnya gue pengen ketemu si A di mimpi gue, tulisin, terus kita pikirkan, terus kita mimpi. Walaupun itu kadang-kadang bisa sih terjadi, terus kita kebawa mimpi karena memikirkan seseorang misalnya, atau anak kita, atau apa siapapun, atau orang yang sudah meninggalkan kita gitu. Tapi itu tidak bisa direncanakan, artinya di luar bawah sadar kita dan juga di luar kendali kita gitu. Terus ya kalau kita boleh ambil itu adalah ya rezeki dari yang lain gitu, rezeki dari Allah, petunjuk dari Tuhan gitu ya, ataupun mungkin itu dari siapalah yang lewat, atau di dimensi lain, di dunia lain yang kemudian juga ada gesekannya dengan kita begitu. Tetapi hakikatnya itu kan sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, satu. Yang kedua, mimpi itu kan juga adalah cara komunikasi ya, komunikasi yang itu di luar dari gelombang ini loh, gelombang kita ini. Kalau kita kan pakai suara, pakai huruf, pakai apa, gelombangnya sama ada di dimensi 3 dimensi kita ini ya, manusia ya kan, tinggi, panjang, lebar, dan tinggi gitu kan. Jadi nggak ada 4 dimensi karena nggak kelihatan atau lebih dari dimensinya gitu. Jadi dan mungkin sebenarnya itu adalah, makanya pernah kita merasakan misalnya ya, kalau kita lagi kangen sama anak gitu ya, mungkin terpisah, anak tuh lagi kangen, lagi nangis, ibu tuh suka ngerasa gimana gitu, tiba-tiba teringat anaknya, tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba merasa apa yang kadang-kadang kita definisikan sebagai firasat misalnya. Itu kan sebenarnya transfer energi itu terjadi gitu. Pas matchingnya mungkin ibunya lagi tidur. Nah, kalau ibunya lagi tidur jadi matching. Oh, kenapa aku memimpikan anakku gitu. Oh, mungkin anakku sedang kangen gitu. Jadi sebenarnya bukan soal mitos dan gak mitos ya, bukan soal antara kufur dan bukan soal kafir dan bukan kafir ya, apa namanya sih? Bukan soal mempercayai selain daripada Allah gitu. Tetapi sebenarnya itu kalau kita pahami sebagai sebuah bentuk interaksi kita yang berbeda gelombangnya, entah dengan gelombang berapa gitu, kayak radio kan tuh ada gelombangnya kan, ada gelombangnya jelas, ada yang dia tuh cuman potongan-potongan terputus-putus gitu ya kan. Kalau dimodelkan siapa tahu dia tuh mengandung pesan gitu lah lo kan ahlinya memodel nih suatu hari siapa tahu kalau ada ahli metafisik gitu ya, yang juga kemudian dia seorang ilmuwan gitu, ilmuwan matematik atau mungkin ilmuwan apalah gitu ya, tentang pemodelan gitu ya, dan menemukan siapa tahu ada koneksi antara komunikasi yang dibangun gitu. Jadi ya kayak kadang-kadang seperti sinyal juga gitu. Kita harus saksikan lah bahwa para nabi ya, orang-orang besar di dunia ini kan juga mereka mendapati komunikasinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan melalui mimpi gitu. Salah satunya Nabi Ibrahim ya, bagaimana kita tahu lah beliau kemudian bermimpi ya. Kalau Nabi Ibrahim bermimpi nggak sih? Ya, bermimpi juga, bermimpi. Bermimpi juga. Bermimpi. Iya, bermimpi. Nabi-nabi itu kan bermimpi. Iya. Nabi Muhammad juga ada. Ya, artinya mimpi itu adalah juga pesan atau energi. Cuma ya, saya kira itu satu media ya, satu media. Ya. Kan? Kalau dipandang dari yang interaksi komunikasi, mungkin mimpi itu titik temu ya. Titik temu antara dimensi sadar dan dimensi yang ya barzah gitu ya. Kalau itu kan ada kematian, ada alam barzah. Nah, titik temunya di situ gitu, di mimpi itu gitu. Biar ada pertemuan dikit gitu. Ada interseksi. Itu bisa juga bisa. Jadi tidak bisa melalui media itu. Saling memasuki aja ya, sebagaimana kita nih ya kan, kita terpisah dengan dunia luar misalnya pakai kaca gitu kan. Kita mungkin akan sampai di sini, dia sampai di sana. Jadi saling memasuki. Saling ketemu antar dua media itulah, media itu di dalam mungkin di mimpi itu gitu. Kita kan sedang menganalisis nih gitu ya. Artinya memang itu media untuk berkomunikasi dengan dimensi-dimensi yang lain selain dimensi kesadaran kita. Bahkan kita juga bisa komunikasi dengan diri kita sendiri, mempertemukan antara alam sadar, alam bawah sadar gitu kan. Bawah sadar berpesan dalam sadar lewat mimpi. Jadi memang ini satu titik temu menurut gue sih. Jadi dia ada banyak gitu loh
Ada banyak apa namanya ikatan-ikatan yang mengarahnya ke jalur-jalur yang lain, dimensi-dimensi yang lain. Iya, iya. Mimpi itu gitu. Oleh karenanya sebenarnya kita harus bersyukur loh di tengah deraan hidup manusia gitu ya. Kalau kita bilang bahwa manusia itu memang kan tempatnya manusia itu emang diuji gitu ya. Di tengah himpitan masalah yang begitu berat, sekarang pandemi dan lain sebagainya, kita harus bersyukur bahwa apa? Kita tuh punya dimensi-dimensi lain, dimensi kehidupan kita yang lain yang bisa kita masuki dan menjelajah gitu loh. Sebagaimana alam pikiran kita, imajinasi kita, begitu kan? Begitu juga dengan rezeki pada saat mimpi. Jadi kalau kita boleh ambil kesimpulan, lu bayangin ya, misalnya gini, seorang nabi, seorang lelaki terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan gitu ya, pemilik alam semesta ini, kemudian diberi pesan. Ini adalah pesan cinta gitu kan, pesan betapa aku ini mendukungmu, mensupportmu, dan aku menginginkan engkau berada di muka bumi ini bermakna gitu ya. Tolong aku titipkan gitu kan, ibaratnya aku titipkan alam semesta ini dan manusia yang lain, ajaklah mereka kepada jalan ini agar mereka itu bahagia, kan sebenarnya gitu. Bukan soal kepentingannya Tuhan itu pengen apa gitu, tapi kan mereka, Allah tuh ingin agar manusia ini berbahagia di muka bumi ini gitu, mencapai makna yang sebenarnya mereka diciptakan customnya gitu. Nah itu kan dari zat yang maha besar. Kita pun sering mengalami mimpi. Nah cuman masalahnya pesannya dari siapa? Tiba-tiba kita lagi gak ada apa-apa, gak mikirin siapa-siapa, kok tiba-tiba kita bermimpi seseorang ya misalnya, gitu kan? Ya kita nggak usah bicara tentang yang harusnya yang dimimpi suaminya pada dong, akhir atau orang siapa gitu kan, bukan soal gitunya, tapi kita harus melihat ini bahwa ya mungkin saja itu adalah pesan energi ya berarti kontennya akhirnya jangan berpatok pada siapa gitu kan, konten apa. Kalau konten dia mengandung kebaikan, mengandung unsur yang bisa kita ubah menjadi satu kebaikan gitu kan, menyemangati kita atau pokoknya memberikan energi lah buat hidup kita gitu ya, untuk maju berkembang gitu kan, maka artinya mimpi itu menjadi positif. Tetapi apabila itu terjadi sebaliknya, kita jadi takut, kita jadi cemas, kita jadi gelisah, kita jadi buruk menafsirkan masa depan kita dan sebagainya, artinya mimpi itu dari sesuatu yang buruk. Makanya disebutkan dari setan. Maksudnya setan itu bukan zat, bukan satu makhluk yang kemudian menurut saya ya, itu harus dipersepsi secara luas bahwa itu bisa dong. Ya enggak? Itu bisa kita aja. Tahu setan itu segala sesuatu yang segala sesuatu yang memperburuk kita, memberi pesan kita buruk dan kita menangkap itu sebagai sesuatu yang buruk, itu setan kan, gitu loh. Iya benar. Entah dari siapapun yang ngomong, meskipun misalnya ngomong adalah seorang syekh gitu, tapi apabila inputnya akan memberi kepada kita sesuatu yang kita justru buruk melihat hidup kita, berarti kan itu sesuatu yang tidak berguna. Itu yang maksudnya jangan segala hal yang kita anggap sebagai mimpi buruk itu harus di skip gitu, harus di skip. Iya. Jadi yang baik aja, mimpi baik aja yang kamu fokus ke situ, kan gitu gitu ya. Pesan dari Allah itu sebenarnya adalah mengarahkan kepada bagaimana kita mempersepsi mimpi. Iya benar. Mimpi seburuk apapun itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang baik gitu loh. Jadi polanya sendiri, kita yang mengkategorikan ini buruk, ini baik. Jadi makanya kenapa kemudian kalau mimpi buruk tuh jangan diceritakan gitu. Kenapa? Supaya tidak menambah kekhawatiran gitu. Ya, sebenarnya adalah inputnya ke kita sendiri kan. Iya. Tapi kalau mimpi baik bolehlah diceritakan. Walaupun kemudian mimpi baik pun tidak harus diceritakan dengan gamblang. Kenapa? Karena bisa jadi menimbulkan hasad buat orang lain. Sebagaimana misalnya pengalamannya Nabi Yusuf begitu kan. Jadi kita harus sama-sama memahami bahwa ya dimensi hidup manusia itu banyak sekali gitu ya. Salah satunya mimpi itu adalah bagian daripada satu dimensi yang mungkin pasti ada ilmunya juga di dalamnya gitu. Tapi yang paling penting kan buat kita bukan soal ilmunya benar salah dan lain sebagainya, tapi bagaimana segala sesuatu yang terjadi ke dalam diri kita tuh kemudian kita maknai sebagai apa yang menambah pengetahuan, pemahaman, pemaknaan, kebijaksanaan, kearifan kan di situ mestinya gitu. Jadi
bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan kan itu yang paling mempengaruhi seseorang tuh bisa tenang hidupnya, bisa menikmati hidup. Kan soal kita di dunia ini kan bukan soal goalnya, maksudnya hasilnya A, B, C, D. Kalau kita sudah mencapai hasil A, B, C, D terus kita berhenti, kan hidup akan terus berjalan gitu. Tetapi sebenarnya apa yang sedang kita lakukan ini mencari goal A, tapi proses yang kita lalui, lalu kita syukuri setelah sampai itu kita syukuri perjalanannya kan gitu. Kita kejar lagi goal B gitu kan. Sebagaimana juga mimpi. Kita berharap bahwa kita mempunyai A, B, C, D, mimpi dalam pengertian itu ya. Mimpi dalam pengertian kita berharap bahwa hidup kita akan sempurna, yakinlah bahwa kesempurnaan itu tidak akan pernah sampai di titik sempurna, dia hanya limit aja gitu. Jadi kalau limitnya ada di 200 gitu miliar atau 200 triliun, jadi dia seperti si asimtot ya. Jadi dia garisnya atau si kurvanya itu hanya mendekati, saya tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah sampai kecuali kita sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Limit jadi mendekati ya mungkin kayak di akhirnya gini ya, mimpi itu segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita itu ibaratnya sebuah pesan. Mimpinya baik itu juga pesan, mimpinya buruk itu juga pesan. Jadi kalau berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan seseorang, oh ya mungkin itu adalah energi yang pas match-nya di waktu kita tidur gitu ya. Mungkin dia sedang memikirkan kita, sedang kangen sama kita, seperti halnya misalnya seperti tadi anak dengan orang tua, atau mungkin kita suka kangen sama orang tua ya yang sudah mendahului kita doakan, kita berharap terus tiba-tiba datang dalam mimpi kita gitu. Ya segala sesuatu yang datang kita harus maknai sebagai sesuatu rezeki kepada kita. Jadi kalau kita menganggap semuanya adalah rezeki, menurutku ya harusnya bahagia gitu loh. Nggak soal ini tuh jangan, ini tidak boleh. Kita tidak mungkin berada dalam kesucian dalam hidup kita. Gitu. Kalau selalu berada dalam kesucian, kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita nggak diem aja gitu. Sibuk aja ibadah. Tidak mau bertemu dengan orang lain karena takut dosa misalnya. Oh iya kan, jadi ya kalau bukan begitu juga Allah menciptakan gitu. Jadi marilah kita ini belajar untuk apa ya, menerima semua input yang datang itu apapun itu ya, mau baik mau buruk, jadilah spons yang baik. Karena spons itu kali dibuang seret gitu dia bisa buang kan kotorannya gitu ya, yang kotor-kotornya kan. Bisa menyerap yang baik. Disaring dan jadi diri kita itu sudah punya tools gitu, Jadi mulai seburuk apapun input, keluarnya jadi baik gitu. Karena hikmat bijaksanaan tadi loh, gitu. Iya. Saya kira udah cukup, Cek. Ya. Udah oke. Ya. Okay. Mungkin satu lagi ya, yang paling penting ya, kita jangan sampai menjadi orang yang hanya sebagai corong ya. Jadi corong tuh sesuatu masuk terus kita keluarkan lagi, bahkan apa yang ada dalam diri kita juga ikut keluar gitu. Padahal sebenarnya hidup itu dimensinya terlalu luas untuk kita sempitkan ke dalam pemaknaan kita yang mungkin saja masih belum mencukupi. Oleh karenanya jadilah orang yang selalu buka mata, buka telinga, jadilah spons yang selalu menyerap, dan jadilah selalu gelas kosong yang selalu ingin terisi begitu. Mungkin gitu ya. Oke. Ya pokoknya selamat bermimpi. Pokoknya selamat bermimpi apapun yang mimpi apapun yang datang. Terima kasih. Boleh juga berdoa kok ingin bermimpi dengan berjumpa dengan dirimu. Kita udah selamat ketemu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.